Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya Jumat 9 Desember 2022. Sebelum masuk Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang akan kami baca ini Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan kami baca tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Pembacaan kita terdapat pada 1 Samuel 2 ayat 1 sampai 10. 1 Samuel 2 ayat 1. Puji-pujian Hana. Lalu berdoalah Hana katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah mencaci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Busur pada pahlawan telah patah, tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung pinggangnya berikatkan kekuatan. Amin firman Tuhan. Tema hari ini adalah bergumul bersama Allah dalam doa. Ada sebuah lelucon populer dalam masyarakat Toraja tentang Nek Pena yang berkilah bahwa ia lupa membawa kacamata saat ditunjukkan memimpin doa. Lelucon atau bayolan ini sedikit banyak nyata dalam kehidupan berjemaat. Tetapi sedikit dari kita tidak bisa takut memimpin doa. Lazimnya tidak bersilat lidah. Alasan supaya tidak tahu harus mengatakan apa dalam doa, sesungguhnya ketika kita berdoa, kita sedang mengutarakan pengalaman iman kita bersama dengan Tuhan dan sesama. Dalam doanya, Hana mengutarakan pengalaman imannya bersama dengan Allah dan pengalaman dirinya dengan sesamanya. Di masa lalu, ia mengalami pergumulan berat karena tidak bisa mengandung serta menanggung hinaan penina. Pergumulan ini memilukan hati sehingga meneteskan air mata hingga tidak mau makan. Sekalipun demikian, Hana tidak pernah berhenti berdoa kepada Tuhan. Ia menggumuli kenyataan hidup bersama Tuhan. Ia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan melalui doa. Tuhan pun menjawab doa Hana. Ia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi namanya Samuel. Nama Samuel yang berarti Allah mendengar. Hana segera merespon jawaban Tuhan dengan doa yang penuh syukur. Bahkan seluruh ungkapan dalam doa itu menggambarkan pengalaman dan keyakinan atas pertolongan Tuhan yang besar atas hidupnya. Janganlah ragu membawa pergumulanmu dalam doa, dan janganlah juga ragu mendoakan orang lain. Tidak perlu takut, apalagi berkilah. Tak membawa kacamata saat bergumul bersama Allah, mulailah mengucapkan doa, mengutarakan pengalaman iman, dan menikmati hidup bersama dengan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.